Selamat pagi teman-teman. Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi bedah bukunya dan sangat cocok sekali untuk saat ini dalam kondisi buat teman-teman yang sedang kejar targetnya. Ngomong-ngomong, nih kalau saya di rumah ibu, bubuknya di sini nih. Barengan sama ibu. Saya di pinggir sini, ibu di pinggir situ. Seru ya? Kita akan lanjutkan bedah buku kali ini. Saat ini adalah tanggal 5, masuk ke area minggu kedua. Jadi sekarang buat teman-teman yang mau sukses nih, pengen pulang sebagai pemenang nih, pastiin Anda lolos GTR, tiket emas royal. Dan itu juga menambah omset Anda untuk free trip. Jadi sekali gebuk 2-3 pulau terlampaui. Apalagi Anda membantu 3 atau 4 kaki Anda juga lolos GTR. Wah, barengan lolos GTR, barengan dapat tiket emas ke Royal bulan ini, dan bisa jadi Anda sudah kena voucher pertama free trip. Omsetnya udah kena soalnya. Nah, jadi penting sekali ya hari ini. Semoga bedah buku kita cocok dengan target itu. 7 kebiasaan manusia yang efektif. Penelitian dari Dr. Charles Garfield. Salah satu dari hal utama yang diperlihatkan dari penelitiannya adalah bahwa hampir semua atlet kelas dunia dan orang-orang yang berprestasi lainnya adalah bahwa mereka suka melakukan visualisasi. Mereka mau melihatnya, mereka merasakannya, mereka mengalaminya sebelum mereka benar-benar melaksanakannya. Mereka memulai dengan tujuan akhir. Mereka memulai dengan tujuan akhir. Memulai, tapi tujuan akhir itu sudah divisualisasikan. Atau bahasa menterengnya, begin with the end of mind. Mulai dengan akhir dalam tujuan. Ya, dalam pikiran. Saya kena GTR. Saya menyicil voucher free trip. Saya membayangkan 3 kaki saya, 4 kaki saya, nama wajahnya, nama wajahnya, nama wajahnya. Poster GTR mereka juga muncul. Nah, bayangkanlah, sudah terjadi. Alam bawah sadar waktu memvisualisasikan hari itu jangan dikasarin, jangan diteken. Dia itu delicate banget. Apa delicate? Delicate itu lembut banget. Jadi sedikit aja penolakan dari hati Anda, dia mundur. So, santai aja. Itu sebabnya kenapa kok live stream saya sering saya edit terus saya kasih musik, karena agar apa yang saya sampaikan itu bisa masuk secara lebih rileks. Anda dapat melakukannya pada setiap bidang kehidupan Anda. Tuh, mulai dari bidang di usaha ini, target, hubungan sama anak, orang tua, di bidang karier Anda, sukses Anda, semuanya bisa. Kita terapkan begin with the end of mind, ya, memulai dengan akhir dalam pikiran. Sebelum suatu pementasan, presentasi pemasaran, konfrontasi yang sulit, atau tantangan sehari-hari dalam mencapai tujuan tertentu, melihat hal tersebut dengan jelas, nyata, tegar, dan berulang-ulang. Ciptakanlah suatu, tanda kutip, zona kenyamanan internal, relax. Ya, saat membayangkan itu relax, karena memang alam bawah sadar tuh gak bisa keras. Jadi sedang bervisualisasi tuh tidak bisa sampai kayak gini loh, mikirnya sampai kayak gini. Nah, itu tuh kerja keras namanya. Itu bisa aja waktu membuat afirmasi, karena afirmasi itu membuat tulisan sambil mikir gini gak apa-apa. Tetapi setelah statement pribadi, afirmasi tadi itu sudah jadi, maka kita waktu membacanya, waktu meyakininya, meresapinya itu harus dalam kondisi yang rileks.
Begitu pula dengan teman-teman yang mau live stream. Ketika Anda mau live stream, Anda sering sekali tidak membuat visualisasi yang positif. Yang Anda bayangkan justru ketika mau live stream, itu yang Anda bayangkan, nanti aku ngomong apa, nanti aku mati gaya, nanti aku grogi, nanti aku nervous. Nah, itu sama seperti seorang pemain sepak bola misalnya. Itu pada saat belum bertanding, udah bayangin kalah dulu, kemasukan gol dulu dari lawan. Jadi, ketika kita mau live stream, ya bayangkanlah suasana hatinya tenang, relax. Lalu apa yang mau disampaikan, misalnya mau ngomong produk nih, sudah bayangin ya, misalnya sambil bawa produk Mooncourt misalnya, karena sering pakai Mooncourt, dia bawa produk Mooncourt, punya pengalaman dengan produk Mooncourt, ya dia udah bayangin nanti mau ngomong apa. Bayangkanlah suasana hati yang tenang, bayangkanlah apa adanya saja pengalaman Mooncourt. Nah, sehingga pada waktu tampil di pentas, yang keluar juga mirip-mirip 11-12 sama visualisasinya. Mulailah teman-teman dengan akhir dalam pikiran. Mulailah dengan sesuatu, membayangkan sesuatu itu sudah terjadi sesuai dengan naskah Anda. Otak kanan yang kreatif dan visual Anda adalah salah satu aset Anda yang paling penting, baik dalam menciptakan pernyataan misi pribadi Anda maupun memadukannya dalam hidup Anda. Ada banyak literatur atau pita audio dan video yang berkaitan dengan proses visualisasi dan afirmasi ini. Sebagian besar dari literatur tersebut kelihatannya berasal dari studi kitab suci oleh banyak individu. Banyak sekali buku-buku sukses sebenarnya itu mengambil inti-inti dari kitab suci. Ya memang seperti yang dikupas oleh buku ini di bab 1. Ada perbedaan mendasar antara etika kepribadian dan etika karakter. Etika kepribadian itu baru muncul belakangan ini, sementara dulu asal-usulnya malah justru etika karakter. Etika kepribadian lebih mengacu kepada perubahan cepat, disukai dengan cepat, sukses dengan cepat, mempoles bagian-bagian luar pribadi seseorang. Misalnya, berpikir yang positif, tapi tidak berpikir dewasa. Gitu. Sehingga kayak sebuah pantangan untuk melihat hal negatif. Harus yang positif aja. Nah, itu kan gak dewasa. Ya, karena kita bisa secara dewasa melihat hal negatif bukan untuk jadi orang negatif. Kita melihat hal negatif untuk sedia payung sebelum hujan. Nah, atau misalnya tersenyumlah gitu. Berjalanlah lebih cepat kayak orang sukses. Dress like a success. Berpakaian seperti orang sukses. Sebenarnya itu adalah polesan-polesan etika kepribadian, etika cermin sukses dari kacamata sosial. Ini nggak salah. Tapi kalau hanya ini yang menjadi fokus kita, maka lama-lama etika karakter akan tergerus. Padahal justru etika karakter itulah yang menjadi inti sukses jangka panjang. Dan ini diambil dari inti-inti yang ada dalam kitab suci. Contohnya, kalau mau sukses, jujur, tekun, hormat sama orang, respect, memaafkan, menghargai, menghormati, cinta kasih, bekerja keras, disiplin, komitmen, mau belajar, pantang menyerah. Nah, itu adalah etika-etika karakter yang justru sebenarnya menjadi inti dari sukses di bidang apapun. Rela berkorban, punya mimpi. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Ya, itu sebabnya saya tidak perlu khawatir, saya tidak perlu saya tidak perlu merasa harus tampil yang serba rapi, yang penting sopan rapi gitu ya. Tapi tidak harus saya merasa harus berpakaian yang wow, mahal dan sebagainya. Karena itu adalah etika kepribadian, bukan etika karakter. Yang harus rapi,
adalah karakter kita, kedisiplinan kita, bukan baju kita. Yang harus cantik, yang harus di make up, itu adalah komitmen kita, etos kerja kita, pantang menyerah kita, bukan bedak wajah kita. Di dalam kepemimpinan pribadi yang efektif, teknik visualisasi dan afirmasi muncul secara wajar dari pondasi tujuan yang sudah dipikirkan masak-masak dan tuntas, dan prinsip yang menjadi pusat dari kehidupan seseorang. Teknik-teknik tersebut sangat berarti bagi penulisan ulang naskah dan pemrograman ulang terhadap penulisan tujuan dan prinsip yang terikat dalam hati dan pikiran seseorang. Saya yakin bahwa pada inti dari semua agama yang bertahan di masyarakat tertera prinsip atau praktek yang sama yang diungkapkan dalam bahasa yang saling berbeda. Tapi bila teknik-teknik ini menjadi bagian dari etika kepribadian dan dipisahkan dari etika karakter serta prinsip-prinsip, maka teknik tersebut dapat disalahgunakan. Malah itu bisa membuat orang jadi penipu atau tertipu. Tersenyumlah, berpakaian yang rapi, bicara yang jelas. Tetapi kalau dia tidak punya karakter yang benar, dia gunakan metode itu buat nipu orang. Orang lebih terpesona dengan orang ini karena dia rapi, cakep, keren, wah hidupnya aja juga sukses. Nah, hati-hati kan kalau saya seperti itu. Imajinasi dapat digunakan untuk mencapai keberhasilan singkat jika seseorang memfokuskan dirinya pada perolehan materi atau pada apa untungnya buat saya. Namun saya percaya bahwa pemakaian imajinasi yang tinggi akan selaras dengan pemakaian suara hati untuk mengangkat harkat dirinya dan menciptakan hidup yang selalu memberi berdasarkan tujuan yang unik dan prinsip yang mengatur realitas kesaling tergantungan. Imajinasi, suara hati, kehendak bebas, kreativitas adalah bahan-bahan baku yang kita gunakan waktu membuat visualisasi tentang target kita serta afirmasinya. Di saat kita membuat itu, jangan hanya berfokus kepada apa pentingnya buat gue, mana uangnya. Artinya ketika kita membuat visualisasi, afirmasi untuk kena target, misalnya GTR, free trip, Royal, Crown, dan seterusnya. Coba, bukan dengan memikirkan apa untungnya buatku secara duit, secara bonus, secara popularitas. Namun berpikirlah untuk hal-hal yang lebih dalam. Apa hubungan target itu dengan orang yang kita sayangi? Apa hubungan target itu dengan harga diri? Kemarin atau tadi malam tepatnya, saya bikin poster latar belakang bendera merah putih dan ada simbol atau lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Banyak sekali yang tidak tahu bahwa Garuda atau burung Garuda itu adalah burung elang, ya, jenis elang Jawa itu. Selama ini nggak pernah mikir kan, Garuda itu burung apa? Jangan-jangan itu cuman mitos, burung mitos kayak naga itu kan mitos gitu ya. Enggak, Garuda itu benar-benar ada, bukan mitos, yaitu jenis elang. Ya, artinya apa? Bahkan Indonesia saja itu sudah mengambil simbolnya untuk bangsa mereka adalah pemenang. Burung Garuda, bukan emprit, bukan ayam. Simbol ini adalah untuk kita menyadari bahwa kita bangsa Indonesia ya harus berjuang untuk punya sikap, untuk punya perilaku seperti seorang pemenang. Elang adalah simbol pemenang.
simbol sukses, digunakan di organisasi apapun, perusahaan apapun, bahkan negara seperti contohnya Indonesia. Kalau kita tidak menyadari lambang kita, simbol kita, yaitu burung Garuda itu adalah burung elang, seorang pemenang, ya kita ini warga negara mana sebenarnya? Elang juga simbol harga diri, bukan cuma simbol kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan, tapi elang juga simbol harga diri. Maka bangsa Indonesia ini ya harus memperjuangkan harga diri dan martabatnya. Ketika kita membuat target, rencana yang harus kita jalankan, kita melakukan afirmasi, kita melakukan visualisasi, libatkan juga harga diri di sana. Saya percaya kalau teman-teman semuanya nyadar aja, gua ini Garuda, gua ini elang, nyadar itu aja, Anda sudah akan berperilaku seperti elang. Anda bahkan malu ketika berperilaku kayak ayam, karena udah Garuda. Ya, itu sama seperti seseorang dilahirkan dengan nama Agung Prakoso. Agung itu kan agung, ya toh. Prakoso kan perkasa, tapi kemudian dia cuma jadi bencong. Nah, itu kan nggak cocok banget. Anda dan saya adalah bangsa Garuda. Kita kaum Garuda, kita kelompok Garuda, Garuda Pancasila. Dia mencengkram sebuah pita dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tapi menjadi satu. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu macam-macam, berbeda-beda. Agama kita, bangsa Garuda, adalah agama yang berbeda-beda. Suku kita juga suku yang berbeda-beda, dari bahasa yang berbeda-beda. Tetapi kita satu. Itu sebabnya kita kaum Garuda, kaum elang. Sadari itu saja, bahwa kita kaum Garuda, kita akan jadi pemenang. Banyak yang gak sadar, dia kaum Garuda. Kaum Garuda tapi kumpulnya sama ayam. Mengidentifikasi peran dan sasaran. Tentu saja otak kiri yang logis atau verbal juga menjadi penting ketika Anda berusaha menangkap citra, perasaan, gambaran dari otak kanan Anda. Nah, penting juga otak kiri, karena ya yang nulisin siapa gitu, yang nyari gambarnya siapa, sebuah visualisasi dari otak kanan. Makanya di video part berapa itu saya juga kasih tahu kan, jangan musuhan. Otak kiri sama otak kanan tuh jangan musuhan, ini harus jadi sahabatan, karena saling membutuhkan. Otak kiri itu jago nulis, jago nyari gambar-gambar untuk ditempel, tetapi dia butuh bantuan otak kanan supaya tulisan naskah dirinya adalah tulisan pemenang, tulisan orang sukses, sebuah visualisasi. Selama ini tulisan naskah hidupnya cuma tulisan cemen, tulisan kaum ayam, bukan kaum Garuda gitu. Coba tuh lihat status, banyak nggak tuh tulisan ayam? Ya, karena dia tidak menggunakan imajinasi, visi, kreativitas, kehendak bebas dari otak kanan. Nah, begitu pula dengan otak kanan kita. Otak kanan kita kalau tidak ada yang mengejawantahkan, coelah mengejawantahkan yopo. Itu manifest. Otak kanan kita yang bisa berimajinasi, yang bisa memiliki visi, membayangkan impian-impian kita. Kalau tidak otak kiri, ya terus siapa yang nulisin? Di Dreamsbook tuh siapa yang nulisin? Terus yang nyari gambarnya untuk ditempel di Dreamsbook tuh siapa? Itu kerjanya otak kiri gitu. Sehingga ketika ini bersahabat, kerjasama yang sangat kuat. Si otak kanan bisa memvisualisasikan dirinya, kena targetnya. Apa targetnya? Ditulis sama otak kiri, GTR, Free Trade, Royal, kan gitu. Dia bisa membayangkan di balik semua kemenangan ini ada siapa yang bahagia, ada siapa yang bangga. Oh, orang tuanya, anaknya, keluarganya. Nah, otak kiri bantu nyari gambarnya. Ya, nyari gambarnya dari majalah, digunting-gunting,
ya, atau dari Google ya, di-download, tempelin, thread di tulisannya. Ini otak kiri yang bisa ngelakuinnya, nyari gambarnya. Ini menjadi kerja bareng yang cantik. Pada saat live stream, kita butuh kerja bareng dari otak kanan. Dia membayangkan live stream kita itu bisa senang, live stream yang happy, live stream yang relax. Nah, itu otak kanan bekerja. Nah, kemudian dia bisa tuliskan. Kalau live stream tuh banyak dari teman-teman kalau live stream nulisin topiknya apa ya, gitu. Saran saya, teman-teman, sekali-sekali, karena ini cuma Anda lakukan sekali, berlaku seumur hidup, kayak Join TNC. Anda tuliskan suasana hati Anda, penampilan Anda, pentas Anda itu ditulis bahwa suasana hati Anda tuh happy, pentas Anda sukses, Anda bisa membawakan sharing dan topik yang sangat bermanfaat, itu Anda bahagia. Nah, buatlah afirmasi yang bisa nuliskan otak kiri ya, lalu Anda baca tuh, Anda resapi itu. Nah, bayangkan hal itu. Nah, sehingga apa? Sehingga pada saat live itu ya, apapun topik Anda jadi lebih nyaman, lebih enak, lebih rileks sesuai dengan visualisasi Anda. Begitu. Menulis merupakan semacam aktivitas otot psikoneural yang membantu menjembatani dan memadukan pikiran sadar dan bawah sadar. Kegiatan menulis, menyaring, mewujudkan dan menjelaskan gagasan dan membantu memilah suatu kesatuan menjadi bagian-bagian. Kita masing-masing mempunyai sejumlah peran yang berbeda dalam hidup kita, ya, di mana kita memiliki tanggung jawab di setiap peran. Sebagai contoh, saya mungkin saja mempunyai peran sebagai individu, suami, ayah, guru, anggota tempat ibadah, dan usahawan. Dan masing-masing peran ini sangat penting. Salah satu masalah utama yang timbul ketika orang berusaha untuk menjadi lebih efektif dalam hidup adalah mereka tidak berpikir cukup luas. Anda mungkin menemukan bahwa pernyataan misi Anda akan menjadi jauh lebih seimbang, jauh lebih mudah dikerjakan jika Anda merincinya menjadi bidang peran-peran yang spesifik pada hidup Anda dan sasaran yang ingin Anda capai masing-masing peran. Bagus ya. Jangan hanya menulis afirmasi dan melakukan aktivitas visualisasi hanya dalam peran TNC aja. Buatlah juga afirmasi dalam peran kita sebagai orang tua buat anak. Visualisasikanlah peran yang Anda ingin itu terjadi dalam peran Anda sebagai pasangan, bagi yang Anda yang sudah punya pasangan atau masih punya pasangan, sebagai anak untuk orang tua Anda, dan juga untuk pengembangan diri Anda. Selalu ingat, kita kaum Garuda, kita Garuda Pancasila, kita kaum Garuda. Menulis misi Anda berkenaan dengan peran-peran penting dalam hidup Anda dan akan memberi keseimbangan serta keselarasan kepada Anda. Penulisan misi ini membuat masing-masing peran tetap jelas di hadapan Anda. Anda dapat meninjau peran Anda secara teratur untuk memastikan bahwa Anda tidak terserap sepenuhnya oleh satu peran saja dan yang Anda anggap paling penting untuk saat ini saja. Sesudah Anda mengenali berbagai peran Anda, maka Anda dapat berpikir tentang sasaran jangka panjang yang Anda ingin capai pada masing-masing peran itu. Kita kembali masuk ke otak kanan, menggunakan imajinasi, kreativitas, suara hati, dan inspirasi. Jika sasaran ini merupakan perluasan dari pernyataan misi yang didasarkan pada prinsip yang benar, ia secara vital akan berbeda dengan sasaran yang umum ditetapkan oleh orang lain. Sasaran tersebut akan selaras dengan prinsip yang benar, dengan hukum alam. Kalau Anda dengar kalimat hukum alam ya, selalulah merujuk pada tabur tuai. Jadi kalau penulis-penulis bule itu memang kalau ngomongin hukum alam itu maksudnya itu tabur tuai yang memberi Anda kekuasaan yang lebih besar untuk mencapainya. Ia bukan sasaran orang lain, ia adalah sasaran Anda. Ia mencerminkan nilai-nilai Anda yang paling dalam, bakat unik Anda,
pengertian misi Anda. Dan sasaran ini tumbuh dari peran pilihan Anda dalam hidup. Stephen Covey ini di buku yang mana, karena saya punya 2 buku dari Stephen Covey. Ini buku pertama, buku kedua adalah First Thing First, dahulukan yang utama. Dia mengatakan bahwa sebuah pertumbuhan yang sangat efektif itu dilakukan mingguan, skalanya itu mingguan. Ya, mingguan itu tidak terlalu cepat kayak harian, tapi juga tidak terlalu jauh kayak bulanan. Mingguan itu punya waktu untuk melakukan sebuah kedisiplinan, tetapi ada rentang waktu untuk dinilai keberhasilannya secara mingguan. Jadi pas banget PNC itu, karena ada minggu 1, target minggu 1, target minggu 2, 3, 4, itu pas banget sesuai dengan buku Stephen Covey ini, 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Semoga bermanfaat. Gembur GTR, gembur free trip, Anda pasti bisa memiliki target yang jelas dan jadilah orang yang dewasa. Sukses selalu. Go Freedom.